Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Siang, selamat Bu. siang, Bu. Waalaikumsalam. Siang, Bu. Sehat semua ya. Sudah disimak materinya? Sudah, Bu. Silakan. Siapa yang mau memulai untuk berdiskusi siang hari ini? Silakan. Ada pertanyaan atau komentar? Bu, saya ingin bertanya, Bu. Silakan, Enrico. Tadi kan saya menyimak di video itu dijelaskan 4 elemen teori sistem ya, Bu. Nah, di salah satunya itu terdapat atribut yang penjelasannya adalah kualitas sistem dan objek-objeknya. Apakah itu merujuk kepada aspek kualitas sistem di slide selanjutnya, Bu? Ya, kualitas sistem gitu ya. Saya uraikan dulu. Jadi ada berapa teori yang sudah kita pelajari siang hari ini? 5, Bu. Ada 5. Yang pertama sistem, teori terus teori apa lagi? Konvergensi ekonomi apa? Bentar, Konvergensi simbolik. Oh, konvergensi simbolik. Pertukaran sosial, struktural dan fungsional, Bu. Fungsional. Oke. Ini adalah teori-teori umum yang ada di dalam komunikasi gitu ya. Sebagai dasar dari atau bisa kita sebut sebagai paradigma. Bagaimana masing-masing paradigma ini memandang komunikasi kelompok gitu atau mendefinisikan komunikasi kelompok. Yang pertama tadi yang menjadi pertanyaannya adalah terkait dengan teori sistem. Bunyi dari teori sistem itu sendiri memandang bahwa kelompok itu adalah satu kesatuan gitu ya. Makanya disebut dengan sistem. Sistem itu kan satu kesatuan yang saling berhubungan satu sama lain dan saling mempengaruhi satu sama lain gitu ya. Nah, sistemnya itu sendiri apa? Di slide kalau teman-teman masih ingat tadi ada gambar berupa lingkaran, 3 lingkaran gitu ya. Sistemnya itu terdiri dari input, proses dan output gitu. Jadi yang dimaksud dengan kualitas sistem itu yang seperti apa ya? Kualitas daripada input itu sendiri, kualitas daripada prosesnya, juga outputnya. Jadi misalnya komunikasi yang terjalin gitu ya, komunikasi kelompok antar teman-teman yang terjadi pada saat ini kepanitiaan misalnya gitu ya. Biasanya inputnya itu apa? Inputnya berupa apa? Saya contohkan misalnya dalam kepanitiaan inputnya itu berupa tugas gitu ya. Kelompok danus misalnya, tim danus. Walaupun dia secara sistem sih, secara keseluruhan sistem dia merupakan bagian pada organisasi. Tapi ketika komunikasi itu hanya terbangun misalnya di masing-masing timnya, di masing-masing divisinya, maka bisa kita katakan sebagai komunikasi kelompok gitu ya. Nah, inputnya adalah tugas dari ketua pelaksana berupa ya masing-masing job desk yang harus dilakukan. Gitu ya. Nah, si danus itu apa ya tugasnya itu nyari uang misalnya, nyari dana gitu ya dan melakukan usaha dan lain sebagainya. Prosesnya seperti apa? Ya tergantung proses komunikasi di antara mereka seperti apa gitu ya. Ketika yang terbangun adalah sistem yang kohesif atau kompak misalnya gitu ya, maka mereka saling bekerja sama di dalam kelompok itu untuk yang melakukan kegiatan-kegiatan atau fungsi-fungsi danus. Kemudian outputnya apa? Ya dapat uang misalnya gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan kualitas itu tadi kualitas di masing-masing sistem itu, gitu ya. Bisa inputnya itu bisa sumber daya yang sifatnya fisik, bisa sumber daya ekonomi, gitu ya, atau bisa sumber daya sifatnya nilai-nilai itu juga kan sumber daya, gitu. Misalnya kepercayaan, jejaring itu juga sumber daya, gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan sistemnya. Begitu Enrico. Terima kasih atas pertanyaannya. Makasih banyak, Bu. Ada lagi? Bisa dipahami kelima teori ini? Dan perbedaan masing-masingnya? Bisa ya? Jadi kalau sistem itu menyangkut sistem gitu ya, bahwa kelompok itu dianalogikan seperti tubuh gitu tadi, karena saling berhubungan satu sama lain. Ketika ada satu sistem yang rusak misalnya, maka itu akan mengganggu keseimbangan sistem-sistem yang lainnya. Kalau di dalam satu kelompok atau di dalam tadi kepanitiaan gitu ya, ada satu divisi saja yang nggak mau kerja, ya apa akibatnya? Ada kelompok yang double job gitu ya,
itu kan bukan tugas saya, tapi saya jadi ngelakuin gitu karena si divisi lainnya tidak bertanggung jawab misalnya, dan lain sebagainya. Ada lagi? Ibu, saya mau bertanya, Bu. Silakan, Safira. Yang sistem itu kan terdiri dari 4 elemen ya, Bu. Kalau yang atribut itu dia di PPT ada kualitas sistem dan objek-objeknya. Kalau kualitas sistem itu kualitas sistem yang gimana ya, Bu? Kayak misalnya kualitas masing-masing individu kah atau kualitas di dalam sistemnya gitu, Bu? Oke, terima kasih pertanyaannya. Menyambung pertanyaan Diko tadi ya, bagus kedua pertanyaan ini. Jadi yang dimaksud dengan sistem ini tuh siapanya, apanya gitu ya, makhluk apa sih si sistem ini gitu ya. Ketika kita berbicara tentang sistem, berarti semua keseluruhan yang ada di dalam unit gitu ya, atau ini karena kita berbicara tentang kelompok, berarti di dalam kelompok itu adalah sistem. Entah itu orangnya, tadi saya sampaikan, entah itu elemen-elemen misalnya yang ada di dalam orang itu atributnya seperti apa gitu ya. Atribut ini kan cirinya misalnya ada kelompok yang sifatnya homogen. Homogen dalam arti kalau semuanya mahasiswa AGB berarti itu homogen gitu ya dalam latar belakang jurusan misalnya. Kalau berkaitan dengan apa tadi yang dimaksud dengan elemennya, objeknya misalnya gitu ya. Objeknya itu apa? Misalnya bisa si orangnya itu sendiri atau si anggota kelompoknya itu sendiri, atau bisa juga tujuan kelompoknya, gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi menyangkut kualitas sistem ini, siapa yang disebut dengan sistem berarti semua unsur-unsur yang ada di dalam kelompok, gitu ya, entah orangnya, gitu ya, anggotanya, anggota kelompok, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi di dalam anggotanya. Kemudian tujuan kelompok juga itu bagian daripada termasuk di dalam elemen di dalam sistem, gitu ya. Meskipun secara teori, gitu ya, elemen sistem ini kan terdiri dari 4 gitu tadi menurut teorinya gitu. Ada objek, ada atribut, gitu ya, ada hubungan internal, ada lingkungan. Nah, kualitas sistem bisa menyangkut 4 elemen ini. Atau ini kan 4 elemen ini adalah yang mempengaruhi proses komunikasi di dalam kelompok gitu ya. Misalnya tadi si manusianya atau anggotanya atau si atribut yang dimilikinya misalnya berdasarkan latar belakang pendidikan, berdasarkan umur, berdasarkan etnis, itu atribut gitu ya. Atau pola interaksi di dalamnya yang dimaksud dengan hubungan internal gitu. Apakah proses komunikasinya terjalin secara dialogis gitu ya, artinya semua orang punya kesempatan yang sama dalam mengemukakan pendapat gitu, atau jangan-jangan proses komunikasinya itu lebih ke otoriter atau yang linier gitunya, hanya si pemimpin saja yang boleh berkomunikasi gitu ya. Kemudian lingkungannya itu sendiri seperti apa, jadi apakah lingkungannya itu mendukung produktivitas si kelompok atau tidak gitu ya. Misalnya tadi di dalam kepanitiaan misalnya lingkungannya seperti apa, apakah masing-masing divisi itu saling mendukung gitu ya, atau ada aturan-aturan yang mengikat atau tidak. Nah, itu juga faktor lingkungan gitu ya. Jadi yang dimaksud sistem tentu saja adalah seluruh komponen yang ada di dalam kelompok itu sendiri. Begitu, Safira. Bu, terima kasih penjelasannya. Oke. Ada lagi? Itu teori sistem. Kemudian yang kedua tadi apa? Teori setelah sistem apa? Pertukaran sosial. Pertukaran sosial. Ini kayaknya yang paling mudah dipahami ya, bahwa kelompok itu dianalogikan sebagai, ya, proses komunikasi dalam kelompok itu dianalogikan sebagai proses yang transaksional. Ada pertimbangan untung dan rugi gitu ya. Saya mau misalnya saya ingin masuk kelompoknya Girl Squad-nya Nia Ramadhani misalnya gitu ya. Kenapa? Karena menurut saya kalau saya gabung di dalam kelompok itu kelas sosial saya mungkin dianggap naik gitu, karena yang tergabung di kelompok itu kan kelompok apa ya, dengan perempuan-perempuan cantik gitu ya, sosialita, kemudian kaya-kaya gitu ya. Nah, saya mau gabung ke dalam kelompok itu karena saya ingin
tadi meningkatkan kelas sosial saya gitu ya, atau prestisius yang saya dambakan gitu misalnya ya, karena itu keuntungan bagi saya. Tetapi saya juga bisa diterima oleh kelompok itu kalau saya memberikan manfaat bagi kelompok itu gitu ya. Kalau hadirnya saya tidak memberikan kelompok ya akibatnya apa ya, tadi dikucilkan misalnya gitu ya, isolate dan lain sebagainya. Jadi dianalogikan sebagai sebuah transaksi ekonomi. Oke, rasanya teori ini jelas ya. Bu, mungkin izin bertanya Bu mengenai teori konvergensi simbolik Bu yang merujuk pada berbagai pesan verbal dan non verbal itu bagaimana ya Bu? Saya masih kurang paham. Oke. Jadi saya sampaikan lagi ya, kenapa sih ada 5 teori gitu ya, atau 5 paradigma ini? Jadi bukan hanya komunikasi kelompok saja gitu ya yang didasari oleh 5 paradigma ini. Sebetulnya semua teori di dalam komunikasi, kita ada teori komunikasi kelompok, komunikasi antar budaya, komunikasi organisasi, itu juga didasari oleh kelima paradigma itu. Nah, kenapa ada 5 paradigma ini? Karena masing-masing teori memandang suatu, tadi mendefinisikan, misalnya tadi komunikasi kelompok gitu ya, berdasarkan perspektifnya masing-masing. Misalnya tadi si sistem tuh melihat dari unsur-unsurnya. Si pertukaran sosial itu melihat daripada motif orang berkomunikasinya. Ya. Kemudian fungsional melihat dari fungsi atau peranan masing-masing unit itu sendiri gitu ya. Nah, kalau si konvergensi simbolik dia melihat dari proses komunikasinya. Jadi komunikasi kelompok itu ya ada proses pertukaran simbolik atau simbol-simbol gitu ya. Baik verbal maupun non-verbal, sebetulnya ini terjadi pada proses komunikasi dalam bentuk apapun atau dalam level apapun, tidak hanya komunikasi kelompok, tapi juga komunikasi interpersonal misalnya, atau komunikasi organisasi gitu ya. Jadi tidak ada proses komunikasi yang tidak melibatkan proses pertukaran simbolik. Jadi pertukaran simbolik itu maksudnya apa? Yang sedang saya sampaikan ini, saya sedang mempertukarkan simbol-simbol gitu ya. Ketika saya menyampaikan, maka simbol saya adalah bahasa, gitu ya. Ketika saya berbicara terus dengan refleks saya menggerakkan tangan, gitu ya, ini adalah nonverbal saya, gitu ya. Nah, itu adalah simbol-simbol yang saya gunakan, gitu. Jadi dalam proses komunikasi kelompok pasti ada proses pertukaran simbolik tadi. Begitu, Farel. Ya, baik Bu, terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Ada lagi? Karena ini proses komunikasi kelompok, jadi pertanyaannya tidak harus selalu saya yang menjawab, boleh teman yang lain, atau teman-teman juga boleh menanggapi jawaban saya gitu ya. Kalau dirasa kurang atau keliru, boleh juga. Silakan. Bu, boleh nanya nggak Bu? Silakan. Tentang yang konvergensi juga, tapi poin yang selanjutnya, ini kan disebutkan ada gagasan, kelompok itu memiliki gagasan yang apa sih, berupa bayangan atau imajinasi yang sama gitu ya Bu, sebagai bagian komunikasi kritis yang membentuk dasar-dasar bagi anggota kelompok dalam menciptakan sebuah realitas sosial. Itu tuh maksudnya apa ya Bu? Apakah maksudnya itu kelompok itu tuh mempunyai tujuan atau rancangan yang sama gitu Bu? Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Jadi kalau tidak salah ada kerangka gitu ya, ada bagan ya. Jadi salah satu teori menyebutkan bahwa pertukaran simbolik yang dimaksud itu sebetulnya ada imajinasi yang dipertukarkan. Ya, dia menyebutnya imajinasi. Kalau kita mungkin lebih common ke ide atau gagasan gitu ya. Nah, ide atau gagasan itu kan sebuah manifestasi manifestasi gitu ya. Sebuah manifestasi daripada si imajinasi yang kita miliki, ya enggak? Kenapa sih kita bisa mengeluarkan ide atau gagasan? Ya karena setiap orang itu ya punya imajinasinya sendiri-sendiri gitu ya, bisa membayangkan ya berdasarkan skema yang mereka miliki gitu ya, sehingga orang bisa memunculkan ide-ide yang mungkin kita nggak bisa kepikiran gitu misalnya, karena setiap orang tuh punya kerangka pikir yang berbeda, sehingga yang dimaksud imajinasi ini tadi, bertukar imajinasi itu adalah bertukar ide atau gagasan gitu ya, yang kita perlihatkan dalam bentuk simbol-simbol, yang mana tadi simbolik yang kita pertukarkan gitu ya, sehingga pertukaran imajinasi ini gitu ya, dalam proses pertukaran informasi
bisa memunculkan dua hal tadi. Ada yang namanya bond cohesiveness gitu ya, atau ikatan kohesivitas. Bisa juga yang negatifnya ke apa tadi kalau di kerakanya tersebut dengan chaos gitu ya. Nah, jadi ada dua kemungkinan ketika orang tadi melakukan pertukaran imajinasi atau pertukaran simbolik gitu ya, bisa meningkatkan kohesivitas di dalam kelompok atau bisa juga justru membubarkan gitu. Jadi ketika konsensus ya, konsensus itu kesepakatan di dalam kelompok itu sudah terjalin, maka biasanya akan lebih mudah mencapai kohesivitas. Tetapi ketika masing-masing individu ini kekeh sama ide atau gagasannya sendiri gitu ya, tidak paham bahwa sebetulnya setiap orang itu punya kerangka imajinasinya sendiri. Nah, ketika itu maka terjadilah proses pembubaran, misalnya begitu. Si chaos tadi gitu ya, karena ada dua cabang di kerangkanya. Begitu Haidar. Oke, makasih Bu. Oke. Ada lagi? Agak berat dan kurang bisa terbayang kali ya, karena kita berbicara tentang teori. Tapi yang terpenting adalah karena ini bukan mahasiswa SKPM, tentunya tidak memiliki urgensi untuk meneliti komunikasi kelompok gitu. Jadi yang perlu teman-teman pahami sebetulnya bisa membedakan masing-masing perspektif ini. Ya, bisa kalau sistem itu tadi berkaitan dengan sistem tentunya. Kalau teori fungsional itu berkaitan dengan fungsi-fungsi yang dijalankan di dalam kelompok, gitu ya. Kalau ketua itu fungsinya apa? Kalau anggota fungsinya apa, misalnya. Kemudian pertukaran sosial itu kaitkannya asosiasikannya dengan transaksi ekonomi, gitu ya. Karena untung dan rugi itu menjadi pertimbangan. Pertukaran simbolik, ya tadi ada simbol-simbol yang dipertukarkan berupa bahasa atau simbol nonverbal dan lain sebagainya. Kemudian apa yang belum saya sebut? Itu ya, konvergensi simbolik tadi yang itu ya. Kemudian sudah ya, sudah semua. Itu, yang penting sih tahu masing-masingnya. Struktural Bu. Oh iya, teori struktural. Struktural dan fungsional. Fungsional. Fungsional udah. Jadi biasanya memang teori struktural dan fungsional itu menjadi apa ya, saling berkaitan satu sama lain gitu ya, karena berbicara fungsional itu menjalankan fungsi berdasarkan strukturnya. Nah, struktural itu bahwa setiap proses komunikasi kita itu dibentuk oleh struktur atau dipengaruhi oleh struktur. Kalau teman-teman masih ingat teori di dalam sosiologi, ada yang disebut dengan teori struktur sosial gitu ya, bahwa kita hidup itu tidak terlepas dari struktur. Jadi misalnya di dalam kelompok yang terdiri dari hanya mahasiswa saja semuanya, gitu ya, barangkali akan lebih luas berbicara atau mengungkapkan ide dibandingkan ketika kelompok itu dicampur ada dosen, gitu ya, atau ada rektor. Nah, proses komunikasi menjadi berubah, suasananya menjadi lain, karena si mahasiswa merasa sungkan, gitu ya, si dosen juga merasa takut karena ada rektor nih satu kelompoknya, misalnya, sehingga masing-masing tadi berkomunikasinya dengan cara yang berbeda, tergantung daripada dia berkomunikasi dengan siapa. Ya, karena tadi struktur kita tuh mempengaruhi. Strukturnya teman-teman ini sebagai apa? Sebagai mahasiswa. Ya. Ketika teman-teman berkomunikasi dengan kelompok tugasnya atau kelompok kerjanya, proses komunikasi yang terjadi tentu akan lain ketika teman-teman berkomunikasi di dalam keluarga. Karena strukturnya beda. Kalau di dalam kelompok tugas, teman-teman menempati struktur sebagai mahasiswa. Kalau di dalam keluarga, teman-teman menempati struktur sebagai ya anggota keluarga gitu, sebagai anak misalnya. Begitu, itu teori struktur. Bahwa proses komunikasi di dalam kelompok itu dipengaruhi oleh struktur, ya, atau ditentukan oleh struktur siapa kita yang ada di dalam kelompok itu. Oke, cukup? Ada lagi? Kalau tidak ada, ya saya akhiri. Ibu, saya izin bertanya. Oke, terima kasih Siti Nuraini, silakan. Tadi dalam video itu kan disebutkan Bu, untuk yang anggota kelompok berkomunikasi untuk mengatasi hambatan atau kendala itu salah satunya kan ada konflik interpersonal Bu. Nah tadi dijelaskan juga ada konflik positifnya. Boleh tolong jelaskan Bu bagaimana konflik positif yang dimaksud di sini? Soalnya tadi di video tidak dijelaskan Bu. Oke.
Ya, kenapa tidak dijelaskan? Karena memang di sesi UAS nanti teman-teman belajar pengelolaan konflik di dalam kelompok. Ya, tapi saya akan coba jelaskan sedikit bahwa percaya atau tidak, atau disadari atau tidak, yang namanya konflik itu tidak selamanya negatif. Ya, konflik menjadi negatif kalau dia dampaknya adalah pembubaran suatu kelompok. Itu negatif. Gitu ya. Misalnya di antara teman-teman ini satu angkatan tidak terjalin komunikasi yang baik, gitu ya. Kalau di grup tuh yang ngomong itu terus, yang lain nggak tahu kemana gitu, misalnya jadi nyimak gitu ya. Nah ini menjadi potensi konflik. Misalnya tadi ini kenapa sih yang lain nggak pernah mau nanggepin gitu ya? Si sumber informasi itu merasa dikacangin misalnya, terjadilah konflik gitu ya. Nah menjadi negatif ketika apaan sih kayak gitu aja sensitif gitu dan lain sebagainya gitu ya, ada ribut-ribut gitu, terus akhirnya left group gitu, misalnya orang keluar gitu ya. Nah tetapi konflik juga bisa positif ketika misalnya gini, kalau di dalam pertemanan juga kan tidak selamanya mulus gitu ya, tapi ada juga konflik-konflik. Nah tapi si konflik itu justru bisa membuat kita saling memahami. Oh ternyata dia nggak suka begini gitu ya. Terus tadi misalnya balik lagi si kelompok tadi ya, ngerasa dikacangin dan lain sebagainya. Nah yang lain menjadi paham. Oh iya sih ya, selama ini saya kurang berkontribusi. Ada refleksi di antara masing-masing anggotanya. Sehingga si konflik ini ya menjadi titik balik kesadaran atau bagian pada refleksi bagi si anggotanya, sehingga anggotanya makin erat. Misalnya begitu. Orang pacaran misalnya, konflik itu bisa semakin mengeratkan gitu ya, bisa saling memahami kalau ketika introspeksi gitu ya. Terus jadi lebih so sweet gitu ya kalau udah berantem. Nah, itu yang positif. Tapi yang negatif kalau dua-duanya egonya saling berbenturan gitu ya, akhirnya putus. Nah, itu yang negatif. Misalnya begitu contohnya. Orang pacaran juga kan komunikasi kelompok karena pasangan juga kelompok gitu ya. Gitu. Kalau contoh pacaran pasti langsung inget deh. Oke. Begitu Siti Nuraini. Tapi lebih lanjutnya nanti terkait dengan konflik ada pembahasan lebih lanjut gitu ya. Ada teori-teori yang mendasari konflik. Kalau konflik A ditangani dengan cara apa, konflik B ditangani dengan cara apa gitu ya. Nah, itu ada teori-teorinya juga. Berarti konflik itu bisa dikatakan positif atau negatif tergantung dari pribadi masing-masing itu, Bu. Bagaimana mendakapinya? Oke, tergantung daripada pengelolaan konflik itu sendiri, yang disebut dengan resolusi konflik. Begitu. Ya, terima kasih Bu Asri. Oke, sama-sama. Ada lagi? Bu, saya mau nanya Bu, apa? Silakan. Ini Haidar. baru kepikiran, ini tuh kan teori komunikasi dalam kelompok gitu ya. Ini maksudnya itu tuh satu kelompok itu bisa mempraktekkan salah satu aja dari teori ini, atau satu kelompok itu tuh bisa dalam satu kondisi dia teori struktural, terus dalam satu kondisi lagi dia yang fungsional gitu Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Haidar. Ini mungkin menjadi kebingungan teman-teman yang lain juga gitu. Jadi maksudnya teori ini tuh apa sih? Ya, kenapa ada 5 teori ini? Apakah satu kelompok itu merepresentasikan satu teori gitu ya? Tadi balik lagi bahwa ini sebagai paradigma. Mereka gitu, masing-masing teori ini dengan masing-masing pencetusnya mendefinisikan kelompok dengan perspektifnya masing-masing. Gitu, sehingga dalam satu kelompok kita bisa lihat misalnya fungsi kelompok itu tuh gimana sih gitu ya. Tergantung daripada analisis teori yang mana. Kalau kita mau lihat dari elemen-elemennya ya, atau dari faktor-faktor atau unit-unit yang ada di dalamnya, maka kita lihat teori sistem. Kalau kita lihat dari proses komunikasi yang terjadi ya, maka kita lihat konvergensi simboliknya. Sehingga di dalam satu kelompok atau dalam proses komunikasi kelompok itu bisa semuanya ada gitu Haidar. Tergantung perspektif yang mana. Begitu. Jadi karena tadi kenapa teman-teman harus paham 5 ini yang mendasari dan harus kelimanya itu apa ya? Teman-teman harus paham pembeda dari masing-masingnya. Gitu ya, kata kuncinya tentu tadi ya, kalau teori sistem maka diasosiasikannya dengan apa
Gitu. Tidak ada? Kalau tidak ada berarti saya asumsikan sudah paham, gitu ya. Berarti ya selamat praktikum. Praktikumnya hari ini juga. Hari Rabu, Bu. Hari Rabu. Oke. Cukup? Kalau cukup, ya saya akhiri gitu ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kita bertemu lagi minggu depan. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat rebahan.